Hari Senin Prapaskah yang keempat, tanggal 31 Maret 2025. Seperti biasanya, Tamparan Ekaristi kita persembahkan untuk para donasi-donasi untuk kesehatan, kesembuhan, keselamatan, kesejahteraan, berkat usaha, pekerjaan, perjalanan dan studi dari keluarga-keluarga. Mass intention from Madam Madeleine's family and Kuching for health, business, study and work blessing. Peter Letosing, my father-in-law, 96 years old. Martin Lee Hosung, my husband. Madeleine Wong Ching Ching and my 4 boys. Adrian Ling Wing Lung, Andrew Ling Yolung, Alexander Ling Kai Lung, Ansel Ling Kai Lung. Dan juga untuk Auntie Regina Ho, Auntie Elizabeth Ho di Kuching, untuk Sister Gregoria Idariani dan Servasius Ion May di Kuching, untuk para suster Santo Agustinus dari Kerahiman Allah, untuk Cece Maria Porjani Petrus Katiman di Pontianak, untuk Bapak Rawi Sunardi, Ibu Sumarni, Stefan Lee, Michelle Stefani Rawi di Kota Wisata Cilengsi Bogor, untuk Dr. Saron dan Dr. Alisiro dan keluarga di Jakarta, untuk Bapak Bambang Hermawan, Ibu Monika Nancy Marina Aurelia, Matthew Stephen Vincent Malpin, untuk Bapak Agus Effendi, Ibu Marina Eparos Cerimoya Matthew Beno di Pontianak, untuk Bapak Robert Bintoro, Ibu Anes Olistiatani dan keluarga di Surabaya, untuk Ibu Mamangcu dan Ibu Nobeta Suryani, untuk keluarga besar Ibu Tresia Yeni di Jakarta. Mohon kesehatan dan kesembuhan Ibu Tresia Liubun, Stefani Amelia dan keluarga di Makassar, untuk Ibu Cameli, Bapak Setiapan Rakunadi dan keluarga di Makassar, untuk Ibu Camepong, Bapak Budiawan dan keluarga di Sacramento, Amerika, juga untuk keluarga Bapak dan Ibu Yan Paulus, untuk keluarga Fransiskus di Batumas, mohon kesehatan kesembuhan dari Rosalina Imbuk, dan juga mohon kesehatan sejahtera untuk Mama Namura Sedea Kevin Putri, Fransiskus Maria Kurniawati, Yusuf Apai, Anggun Anggi, Brigita dan John Kennedy. Untuk keluarga Bapak Kasti beserta anak-anak dan keluarganya dan Ibu Mustika, untuk Ibu Lihuang dan Bapak Epek Erwin dan keluarga. Dari Ibu Tresna di Jakarta, mohon kesehatan Maria Yohana, Teresia, Agus S dan Aloysius. Mohon kesehatan Ibu Anggreni di Surabaya, untuk Ibu Elizabeth Enawati, Bapak Boniface Aristo dan keluarga, Christian Erlin Andrew di Jakarta. Dari keluarga Ahya Samson, mohon kelancaran Julianus Sandy Lim dan usaha Fernadi Lim, dan juga untuk keluarga Ibu Aneswila di Jakarta, untuk Ibu Maria Geweni Riawati Surya di Surabaya, untuk Sis Acen Arman Syujung dan Husen, untuk Ibu Leni dan keluarga di Jakarta Utara, untuk keluarga Yones Yanto Hok Afia Yepita, dan kesehatan kesembuhan Jeffrey Diung, Jeffriani Lim di Aeropas, untuk Bapak Martinus Ekok, Ibu Neti dan keluarga di Pontianak, untuk keluarga Agustinus, mohon kesehatan Minarni, kesejahteraan dan kesehatan Felicitas Elizabeth Martin Febrian Thomas, Bapak Acai, Ibu Doya di Sebau Pemahan, dan juga untuk keluarga Ibu Agustini Lestari di Jogja, dan juga untuk keluarga Ibu Sylvia di Kuching Sarawak, dari keluarga Bapak Hendra dan Ibu Yasinta, mohon kesehatan Garen dan Ana Juju, dari keluarga Ibu Cindy Lewadi di Jakarta, mohon kesehatan Dr. Dani A. Sudarsono dan kelancaran pekerjaan Bapak Andri dan Bapak Yohanes selesai tanpa hambatan, dan juga untuk Ibu Cameliang di Manado, mohon kelancaran urusan tanah. Dari Bapak Hendra Satyo di Sydney, Australia, dari sakit kanker paru, dipulihkan kesehatannya. Untuk Bapak Thomas Lusiono Diusono dan keluarga di Jakarta Utara, untuk Bapak Martinus Marono, mohon kesehatan dan kelancaran urusan tanahnya di Sanggau Kapuas.
Kita juga berdoa untuk keluarga Juliana Ayamaksi, untuk Dr. Honggo dan keluarga di Pontianak, untuk Ibu Budi Wijaya, Rensi Wijaya Ineke di Jakarta, dan juga untuk Ibu Kristina Sauni dari Singkawang, untuk Ibu Juliana dan keluarga Juliana Yus, untuk Bapak Suryong dan keluarga di Batu Keling, untuk Ibu Lucia di Singkawang beserta keluarga, untuk Bapak Jul dan keluarga di Sanggau Kapuas, untuk Ibu Dominika dan keluarga di Singkawang, dan juga untuk Ibu Fermina dan keluarga di Singkawang. Kita persembahkan seluruh wujud-wujud misa dari keluarga-keluarga yang memohon doa dan didoakan di dalam perayaan Ekaristi pada sore hari ini. Aku berharap padamu ya Tuhan, aku bersorak dan bergirang hati atas kerahiman-Mu, sebab Engkau mengindahkan kehinaanku. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat dan damai Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus selalu bersamamu dan bersama roh. Selamat sore Bro Akeng. Selamat sore Bro. Terima kasih selama 7 tahun ini selalu setia memberikan semangat doa dan juga donasi. Terima kasih juga kue ulang tahunnya. Salam untuk Nancy. Terima kasih juga sudah membantu keluarga di Batu Mas itu. Sumbangan uang, barang semuanya. Hari ini kita akan mendengarkan bagaimana Tuhan berbicara kepada kita bahwa mengimani Tuhan berarti percaya dan mengharapkan bahwa yang tak mungkin masih dapat terjadi juga. Bahwa langit baru dan bumi baru membentang di depan kita. Sembuhnya seorang hamba merupakan tanda bahwa perutus Yesus untuk semua orang. Bagi orang beriman dialah sumber kehidupan. Malah kita hening sejenak, kita mempersiapkan diri. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihi kita, mengampuni dosa kita dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Tuhan kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Marilah berdoa. Allah Bapa kami, sumber pembaharuan, berilah kami jaminan akan langit dan bumi baru. Dalam diri Yesus Adam baru, kami mohon perkenankanlah kami mengikuti Dia dengan mempercayakan diri kami kepada kehendak-Mu, sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami kini dan sepanjang masa. Amin. Kita dengarkan sabda Tuhan. Bacaan dari kitab Yesaya. Beginilah firman Allah. Aku menciptakan langit yang baru dan bumi yang baru. Hal-hal yang dahulu tidak akan diingat lagi dan tidak akan timbul lagi dalam hati. Bergiranglah dan bersorak-sorak untuk selama-lamanya atas apa yang kuciptakan. Sebab sesungguhnya aku menciptakan Yerusalem penuh sorak-sorai dan penduduknya penuh keginangan. Aku akan bersorak-sorai karena Yerusalem dan bergirang karena umatku. Di dalamnya tidak akan kedengaran lagi bunyi tangisan dan bunyi erang pun tidak. Di situ tidak akan ada lagi bayi yang hidup beberapa hari atau orang tua yang tidak mencapai umur sentuh. Sebab siapa yang mati pada umur 100 tahun masih akan dianggap muda,
Dan siapa yang tidak mencapai umur 100 tahun akan dianggap kena kutuk. Mereka akan mendirikan rumah-rumah dan mendiaminya juga. Mereka akan menemani kebun-kebun anggur dan memakan buahnya juga. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur sangat benar, kan? Aku akan memuji Engkau ya Tuhan, sebab Engkau telah menarik aku ke atas. Aku akan memuji Engkau ya Tuhan, sebab Engkau telah menarik aku ke atas. Aku akan memuji Engkau ya Tuhan, sebab Engkau telah menarik aku ke atas, dan tidak membiarkan musuh-musuhku bersuka cita atas diriku. Tuhan, Engkau mengangkat aku dari dunia orang mati. Engkau menghidupkan aku di antara mereka yang turun ke liang kubur. Aku akan memuji Engkau ya Tuhan, sebab Engkau menarik aku ke atas. Nyanyikanlah mazmur bagi Tuhan, hai orang-orang yang dikasihi olehnya, dan persembahkanlah syukur kepada namanya yang kudus. Sebab sesaat saja ia murka, tetapi seumur hidup ia murah hati. Sepanjang malam ada tangisan, menjelang pagi terdengar sorak-sorai. Aku akan memuji Engkau ya Tuhan, sebab Engkau menarik aku ke atas. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Carilah yang baik dan jangan yang jahat, supaya kamu hidup. Dengan demikian Allah akan menyertai kamu. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci Yesus Kristus menurut Santo Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa berangkatlah Yesus dari Samaria ke Galilea, sebab ia sendiri telah bersaksi bahwa seorang nabi tidak dihormati di negerinya sendiri. Tiba di Galilea, Yesus disambut karena orang telah melihat segala sesuatu yang dikerjakan Yesus di Yerusalem pada pesta itu, sebab mereka sendiri pun ikut ke pesta itu. Maka Yesus kembali ke Kana di Galilea, di mana ia membuat air menjadi anggur. Dan di Kafarnaum ada seorang pegawai istana yang anaknya sedang sakit. Ketika mendengar bahwa Yesus telah datang dari Yudea ke Galilea, pergilah pegawai itu menemui Yesus dan meminta agar Yesus datang menyembuhkan anaknya, sebab anaknya hampir mati. Maka kata Yesus kepadanya, "Jika tidak melihat tanda dan mujizat, kamu tidak percaya." Pegawai itu berkata, "Tuhan, datanglah sebelum anakku mati." Kata Yesus kepadanya, "Pergilah, anakmu hidup." Orang itu percaya akan kata-kata Yesus lalu pergi. Ketika masih di tengah jalan, para hamba datang kepadanya membawa kabar bahwa anaknya hidup. Ia bertanya kepada mereka, "Pukul berapa anak mulai membaik?" Jawab mereka, "Kemarin siang pukul 1 demamnya hilang." Maka teringatlah ayah itu bahwa saat itulah Yesus berkata, "Anakmu hidup." Maka ia pun percaya, ia dan seluruh keluarganya. Dan itulah tanda kedua yang dibuat Yesus ketika pulang dari Yudea ke Galilea. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Lihatlah anakmu hidup. Sabda Yesus dan iman pejabat kerajaan menyebabkan sembuhnya si anak. Mujizat ini merupakan tanda Mesias. Ia tidak hanya diutus kepada Israel, tetapi kepada siapa saja yang percaya akan sumber kehidupan. Allah Bapa di surga, kami mempersembahkan seluruh hidup, usaha, pekerjaan, perjalanan, studi,
dari seluruh keluarga-keluarga yang memohon doa dan didoakan dalam perayaan Ekaristi pada hari ini, dan juga jamalah dan sembuhlah semua orang yang sakit yang kami doakan dan memohon doa, serta selamatkanlah semua orang yang telah meninggal dunia. Kita persembahkan seluruh wujud misa dalam perayaan Ekaristi. Kami memuji Engkau ya Bapa Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima roti yang kami persembahkan ini. Inilah hasil dari bumi dan usaha manusia bagi kami akan menjadi makanan rohani. Semoga kami menjadi ilahi seperti Kristus, sebab Kristus sendiri berkenan menjadi manusia seperti kami, dilambangkan oleh percampuran air dan anggur ini. Kami memuji Engkau ya Bapa Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima anggur yang kami persembahkan ini. Inilah hasil dari bumi dan usaha manusia bagi kami akan menjadi minuman rohani. Ya Bapa, dengan rendah hati dan tulus ikhlas kami menyesali dosa-dosa kami, maka terimalah kami dan juga persembahan ini. Ya Tuhan, bersihkanlah aku dari segala dosaku. Berdoalah saudara-saudari, supaya persembahan-Mu dan persembahanku berkenan di hadapan Allah yang Maha Kuasa. Persembahan diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa sumber kehidupan luhur, perkenankanlah kami memetik hasil dari persembahan yang kami unjukkan kepadamu. Semoga kami dibersihkan dari cara hidup hina dan rendah, dan dibarui karena maju dalam cara hidup yang luhur, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Bapa yang kudus, dengan pengantaraan Putramu yang terkasih, Yesus Kristus sabdamu. Melalui Dia Engkau menjadikan segala sesuatu. Dialah yang Kau utus kepada kami sebagai juru selamat dan penebus yang menjadi manusia dari Roh Kudus dan dilahirkan oleh perawan. Seraya melaksanakan kehendak-Mu dan memperoleh umat yang kudus bagimu, Dia merentangkan tangan ketika menderita untuk melepaskan belenggu maut dan menyatakan kebangkitan. Sebab itu bersama para malaikat dan semua orang kudus, kami memaklumkan kemuliaan-Mu dengan satu suara berseru, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan, terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau ya Bapa, sumber segala kekudusan, maka kami mohon kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar menjadi bagi kami tubuh dan darah Putra-Mu terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika akan diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti, mengucap syukur kepadamu, lalu memecahkan roti itu dan membagikannya kepada para murid, seraya berkata, terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang dikorbankan bagimu. Demikian pula sesudah perjamuan Yesus mengambil piala, sekali lagi Ia mengucap syukur kepadamu, lalu mengedarkan piala itu kepada murid-murid-Nya seraya berkata, terimalah dan minumlah, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku. Marilah mewartakan misteri iman kita. Setiap kali kami makan roti ini dan minum dari piala ini, Bapa-Mu Tuhan kami wartakan hingga Engkau datang. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan.
Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup kami Pius, serta rohaniwan semuanya. Ingatlah akan hamba-hamba-Mu yang telah Engkau panggil dari dunia ini ke hadirat-Mu. Perkenankanlah mereka menjadi satu dengan Putra-Mu dalam kematian dan menjadi serupa dengan Dia dalam kebangkitan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami kaum beriman yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu. Terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan kepadamu. Semoga kami pun Kau perkenankan terus serta memuji dan memuliakan Dikau dengan perantaraan Kristus, bersama Dia dan dalam Dia. Bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan kini dan sepanjang masa. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan, kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau bersabda kepada para rasul, damai kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Jangan memperhitungkan dosa kami, tapi perhatikanlah iman gereja-Mu. Dan restuilah kami supaya bersatu dengan rukun sesuai dengan kehendak-Mu, sebab Engkaulah pengantara kami kini dan sepanjang masa. Damai Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga percampuran tubuh dan darah Tuhan kita Yesus Kristus yang akan kami sambut membawa kami ke kehidupan abadi. Domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Tuhan Yesus Kristus, Putra yang hidupkan kehendak Bapa dan kerjasama dengan Roh Kudus, dunia telah Kau hidupkan berkat kematian-Mu. Bebaskanlah kami dari segala penyakit dan dosa, berkat tubuh dan darah-Mu yang Maha Kudus ini. Buatlah aku selalu setia kepada perintah-Mu, dan janganlah aku Kau izinkan terpisah daripada-Mu. Saudara-saudari, tiada kasih yang lebih besar daripada kasih seseorang yang menyerahkan nyawa bagi sahabatnya. Berbahagialah kita diundang ke perjamuan anak domba. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang kepada saya, tapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Tubuh dan darah Kristus. Tubuh dan darah Kristus.
Kedaulatan jiwa Kristus, jiwa Kristus, Kuduskanlah kami, tubuh Kristus, selamatkanlah kami, darah Kristus, sucikanlah kami, air lambung Kristus, basuhlah kami, sengsara Kristus, kuatkanlah kami, Yesus yang murah hati, luruskanlah doa kami, dalam luka-luka, sembunyikanlah kami jangan kami dipisahkan daripadamu Tuhan, terhadap yang seteru yang curang, lindungilah kami, di waktu ajar, terimalah kami, supaya besar para kudus, kami muji Engkau untuk selama-lamanya. Tuhan bersabda, Rohku akan kucurahkan dalam batinmu, supaya kamu hidup seturut perintahku dan mentaati serta melaksanakan titahku. Marilah berdoa. Allah Bapa kami, sumber hidup sejati, sabdamu mengandung janji kehidupan sejati. Semoga kami menangkap makna sabda itu dan hidup dalam kebenaran demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu. Seluruh orang yang memohon doa dan didoakan dalam perayaan Ekaristi pada hari ini, hidup mereka, pekerjaan mereka, usaha mereka, perjalanan mereka, studi mereka, dilimpahi berkat keselamatan, perlindungan, dan kesembuhan dari Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Dengan demikian perayaan Ekaristi telah selesai. Syukur kepada Allah. Pergilah kita diutus. Terima kasih, selamat sore. Terima kasih Romo. Selamat sore.